Tapasada rohata martang yang mahita. Debata jahuba amanami marhiti Tuhan Yesus Kristus tang marsiajar hami dihatam. Lihoto dimi na mangurasi rohado pikiran nami. Asa tuk tahu hami patorakon asa gabe pasu-pasu di ngulu do to dinami. Marhiti Yesus Kristus pasau malomom. Amin. Hatani dibata di Boringinom iman atar surat di Sada Timotius onom ayat 7 dalam bahasa Indonesia. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Dalam bahasa Batak, dangadong tabuat tuhasiangan on jalan daktar bawa kita agia manangaha. Ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini ayat untuk menggugah molodidok ayat renungan. Dihamu amang do tamuinang surat Rasul Paulus ini ke Timotius adalah surat pengembalaan yang menyangkut tentang menjadi pemimpin jemaat dan merupakan pedoman untuk memimpin jemaat. Maksudnya adalah mewaspadai ajaran-ajaran sesat. Dengan demikian sangat diperlukan pimpinan jemaat terkait dengan tanggung jawab. Di akhir surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius adalah nasihat pribadi, ya, tentang petunjuk umum kepada para pemimpin jemaat. Kemudian memberikan peringatan-peringatan tentang ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada saat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita lihat gambaran yang dihadapi oleh Timotius pada saat itu adalah pertama, banyaknya orang berpikir jika rajin melakukan peribadatan akan menjadi kaya. Inilah alasan mengapa harus diwaspadai ajaran-ajaran sesat itu. Yang kedua, kemungkinan jemaat pada saat itu terdiri dari atas orang miskin dan kelompok orang kaya. Ketiga, Timotius yang diharapkan sebagai teladan, sebagai sosok yang diharapkan untuk menjadi tiruan bolo bahasa Batak. Marpangalaho, dohot marpakatayon, dohot marhaporsiaon. Alai ingat bahwa Timotius itu pada saat itu masih sangat-sangat muda. Dan Timotius itu merupakan anak iman dari Rasul Paulus. Boy matardoko ni satu aliran dengan aliran Paulus. Malah saking dekatnya disebut anak dari iman dari Rasul Paulus. Ini dapat kita lihat kecenderungan-kecenderungan yang tadi, bahwa ada aliran-aliran yang membawa pola pikir manusia itu terlihat dari 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 6. Jika seorang yang mengajarkan ajaran lain tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ya, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari perkara dan bersilat lidah. Penyebabnya dengki, cedera, curiga, percokcokan. Artinya konflik yang ditimbulkan. Konflik. Ini bagi kita, seorang penggembala, seorang pimpinan jemaat maupun jemaat. Ini yang sering diperhadapkan kepada kita. Tetapi di ayat 6 itu dikatakan pilihan terakhir yang merupakan pilihan yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan jemaat atau jemaat. Apa itu? Memang ibadah itu, ya, kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sekali lagi, cukup di sini bukan cukup antara daktonga dan gok, bukan itu kata cukup yang di sini. Ini cukup yang di sini adalah cukup yang sifatnya spiritual, partodion. Dipahami dari sisi ikhlas,
tulus seperti si orang anak kecil yang meyakini orang tuanya pada saat datang mara bahaya ini. Jadi moloro danak atau dihalo bapak nih moloro mara bahaya. Belum tentu bapak nam boy bakaruar hosian mara bahaya itu. Itulah yang paling penting. Nah, pilihan yang kedua, tetapi mereka tidak ingin kaya, terjatuh dalam pencobaan, dalam jerat yang berbagai nafsu, hampa dan kecelakaan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Alani akar dari segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh pemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Om mananaing si jagaon ni si Rasul Paulus tu si Timotius asa udang magos di ruasi dihamu amang dotamu ina molo taida nama saon adong do nah taridaan ayaton menyatakan ya sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Inilah yang menggugah rasa spiritual kita, mendorong kita lebih mengenal isu dibatai. Dialah awal dan akhir. Ya, dialah awal dan akhir. Dari dialah awal kehidupan kita dan akhir kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kasih yang timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni dan iman yang tulus, seperti yang dalam Timotius 1 ayat 5, itulah yang ingin kita dorong sehingga benar-benar muncul yang namanya memang ibadah itu disertai rasa cukup, ikhlas, yang benar-benar ikhlas. Dan adong mulu idokon halabata mendokon jujur mulan ibadah, bulus mulan idame. Legowo dalam bahasa Jawa. Naingondo naik sahat kita tu saluhut pimpinan, tu saluhut ruas tu saluhut pangulan ni huria gabi parhobas ni dewata asa dapot tupal ahmatu pali artani partodion manang idokon nakinon kesadaran rohani. Itu yang mau kita ciptakan di dalam diri kita sehingga mampu kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di gereja benar-benar ikhlas dan tulus dari hati yang paling dalam. Demikian, semoga Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sesungguhnya kami tidak layak untuk menyampaikan firman ini karena kami masih kurang memahami. Tapi kami sadar bahwa Tuhan akan membimbing kami. Tuhan, jadikanlah kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi pelayan-Mu di gereja ini. Di dalam nama Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu. Amin.